Assalamualaikum, nama saya Cut Yunita, umur saya 50 tahun. Saya adalah pasien robotik di Rumah Sakit Bunda pada bulan Februari tahun 2012. Sebelumnya saya tuh ada permasalahan di kandungan saya. Dari sudah lama saya selalu sakit bila mana saya menstruasi. Setelah dicek, ternyata saya ada endometris. Nah, kemudian dilakukan operasi. Operasinya itu operasi konvensional. Kebetulan pembedahan itu sangat lebar, mungkin hampir 2 jengkal. Sampai saya waktu dioperasi itu, setelah operasi saya shock, kenapa lebar sekali gitu. Ternyata di dalam itu ada pelengketan rahim. Terus sampai 3 bulan saya masih terasa sakit lagi. Saya pikir ini kok kayaknya ada yang belum tuntas gitu. Nah, kemudian saya konsultasi ke dokter Ivan. Beliau melihat ini sepertinya ada masalah lagi. Ternyata saya sampai lama 8 jam, sekitar 8 jam sampai 2 kali dibius. Ternyata bukan cuma miom ada di balik kandungan saya, di dalam kandungan saya. Di balik itu di balik rahim saya ternyata ada tumor yang saya tuh nggak, dokter-dokter sebelumnya tuh nggak pernah lihat karena kan hanya konvensional. Dokter Ivan pun nggak nyangka gitu, karena waktu kita diperiksa biasa sama dokter Ivan itu nggak cuma terdeteksinya ada miom 2-3 cm, ternyata ada tumor. Akhirnya karena ada robot itu, tumor itu terdeteksi gitu. Setelah sadar itu, setelah saya dioperasi, saya nggak apa-apa gitu, saya agak nyeri-nyeri sedikit ya, tapi setelah itu 3 hari, nggak sampai 3 hari ya, saya udah sembuh dan saya langsung masuk kerja. Malah saya hari ketiganya saya nyetir. Saya tetap nyetir, saya pikir nggak apa-apa, saya coba-coba, nggak masalah gitu. Pertama belekannya lebih besar, ini kan cuma titik-titik aja, sama penyakitnya nggak tuntas, karena ternyata setelah ada robot itu baru ketahuan. Kalau yang kemarin-kemarin karena mata dokter lihatnya di depan aja, kan dia di belakang sekali, itu nggak kelihatan. Yang memang bisa lihat itu yaitu robot itu. Alhamdulillah sampai sekarang saya sehat-sehat aja. Jadi udah tuntas lah gitu. Mungkin kemarin-kemarin nggak ketahuan yang itu tumor si tum-tum kita bilang. Halo, Assalamualaikum, nama saya Lulu El Hasbu. Saya salah satu pasien di RSIA Bunda. Ada adenomiosis, kista, dan ada sedikit peleketan. Sudah laparotomi, laparoskopi, dan terakhir robotik. Menstruasi saya ini sakitnya luar biasa. Jadi misalnya 5 hari menstruasi, saya nggak bangun 5 hari. Dan itu ada mual, ada muntah yang 24 jam di awal. Jadi benar-benar gak bisa makan. Jadi sering banget tuh masuk UGD untuk sekedar minta diinfus lah gitu, karena supaya ada tenaga gitu. Nah, ikhtiar yang kedua kali itu, laparotomi sama laparoskopi, tidak membuahkan hasil apa-apa. Saya coba konsul ke dokter Ivan karena memang niatnya mau IVF gitu. Tapi IVF tidak bisa kalau dalamnya belum bersih gitu kan. Nah, dokter Ivan menyarankan untuk, karena ini kan kok dalamnya ramai banget juga, ada adenomiosis, kistanya ada lagi, dan kebetulan memang saat operasi yang pertama, karena belum menikah juga, cari-cari tahunya masih kurang, indung telur saya diambil gitu, yang sebelah kanan, jadi cuma punya satu di sebelah kiri. Nah, dokter Ivan menyarankan untuk operasi, tapi melihat histori yang sebelumnya sudah pernah 2 tindakan itu, coba untuk robotik. Kalau dalam fotografi megapikselnya udah keren gitu lah, jadi lebih tajam gitu, lebih kelihatan mana penyakit, mana yang harus diambil, mana yang enggak gitu, lebih presisi. Udah gitu setelah operasi juga saya mensnya alhamdulillah jadi nggak sakit gitu, lukanya kecil, alatnya canggih dan aman pastinya. Habis robotik ini Desember saya haid, itu nggak sakit pas adik saya nikah. Akhirnya saya kemarin dokter bilang udah bisa mulai program. Pasien yang mau operasi lebih banyak cari info supaya sampai jangan salah ambil tindakan atau terburu-buru gitu. Jadi lebih banyak cari info kalau memang robotik surgery ada satu-satunya di Bunda di Indonesia ini. Nama saya Evi, saya pasien robotik ke-109. Saya operasi tanggal 2 Desember 2014. Kasus saya adalah miom, sebenarnya mioma uteri biasa. Dan waktu itu terdeteksi sudah ada 5 miom, dan yang paling besar adalah diameternya 6 cm. Saya tahu itu lebih bedah minimal invasif dan katanya bisa langsung masuk kerja. Dan itu ternyata terbukti. Sebulan sesudah operasi, saya sudah bisa beraktivitas
walaupun agak takut, saya sudah bisa melakukan belly dance. Iya, bekasnya juga cuman sayatan kecil-kecil, kebetulan juga sekarang seperti cuman luka kecil kayak digigit nyamuk, itu aja. Menurut saya sebenarnya harusnya kalau udah ngerasain sendiri, deteksi kayak HB-nya rendah atau pusing, sebaiknya langsung check up. Dan langsung paling tidak kalau, karena miom sekarang banyak sih ya, maksudnya kebanyakan kasus yang udah umum, penyakit perempuan istilahnya. Lebih baik langsung check up, dan sekarang kan ada bedah minimal invasif. Which is yang tadi diceritain, makin lama alatnya makin canggih, sebenarnya kan bisa ntar akhirnya mungkin cuma satu titik ya. Halo, nama saya Lia. Sebetulnya sih sekitar 10 tahun yang lalu itu saya sudah tahu kalau saya sudah punya penyakit miom. Waktu itu miom dan kista. Tetapi karena waktu itu diameternya masih sangat kecil, baru sekitar 2 cm. Jadi saya memutuskan tidak diangkat dulu. Saya malah sempat pergi ke alternatif, terus mencoba dengan pengobatan herbal. Tetapi bukannya makin membaik, malah rasa sakit itu makin jadi. Saya kepingin ketemu dengan dokter kandungan yang bisa melakukan operasi yang tidak perlu membelah perut saya. Jadi yang tidak sampai saya harus menderita sakit yang luar biasa. Ternyata miom dan kista saya itu sudah lebih besar diameternya. Jadi sudah lebih besar dan juga jumlahnya itu juga tambah. Saya langsung memutuskan tanpa ragu sama sekali, sudah dok, kita jadwalkan operasi. Saya mau mengakhiri penderitaan saya secepatnya. Saya sudah sekitar 10 tahun membiarkan ini terjadi. Menurut saya luar biasa karena proses pemulihannya itu saya 1 hari sudah bisa turun dari tempat tidur, sudah bisa jalan. Jangan pernah menunda seperti saya, ya kan? Apalagi saat ini sudah ada metode yang sudah sangat canggih dengan metode robotik laparoscopy surgery ini. Harusnya teman-teman yang di luar sana itu bisa memutuskan dengan lebih cepat supaya bisa lebih cepat sehat dan bisa lebih cepat mengisi hidup kita dengan hal yang lebih bermakna daripada kita hanya setiap hari berkeluh kesah mengenai penyakit kita, tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita.